Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Satma? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih. Ya, walaupun udah siang ya, tapi tetap harus semangat. Tetap harus semangat di siang hari ini. Pertama kakak mau terima kasih dulu sama Satma udah berkenan hadir di sini untuk melaksanakan layanan konseling individu. Kemudian tadi pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Tadi kakak juga udah minta izin untuk mengambil Satma untuk konseling individu sama Pak Joseph. Di sini kakak mau melaksanakan layanan konseling individu. Konseling individu itu apa sih? Konseling individu itu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada konselor atau guru BK kepada konseli. Konseli itu Satma untuk membantu Satma menyelesaikan masalahnya Satma. Jadi kalau masalah Satma punya permasalahan baik itu di bidang pribadi, sosial, belajar atau karir, Satma bisa konsultasi ke konselor atau ke guru BK. Nanti kita membantu mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Di sini nanti strukturnya atau tahapan-tahapannya, pertama Satma biasa menceritakan permasalahan Satma atau kondisinya Satma saat ini ceritakan. Kemudian nanti kita mencoba mencari solusi seperti apa. Nanti kakak juga akan memberikan solusi dari kakak atau tips-tips dari kakak untuk Satma. Kemudian Satma udah siap? Insyaallah. Siap ya? Kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kakak mau kontrak dulu, mau komitmen sama Satma di layanan konseling individu ini. Ada beberapa asas. Yang pertama keterbukaan. Jadi Satma terbuka aja, permasalahan Satma terbuka, ceritain aja permasalahannya apa. Terus yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi kakak akan menjaga rahasia Satma. Informasi yang kakak dapatkan dari Satma saat ini akan kakak jaga di sini, tidak akan diberikan kepada yang lain. Kemudian ada kesukarelaan. Kakak harap Satma sukarela ya konselingnya ya. Itu beberapa asas yang lainnya. Terus kakak juga mau Satma bisa kontribusi ya, Satma bisa terbuka, Satma bisa menjalankan konseling ini dengan baik ya, kerjasamanya sampai selesai sampai akhir ya. Bisa? Sepakat ya? Ya. Satma lancar? Siap. Coba sekarang Satma ceritakan permasalahan Satma atau apa nih yang mau dikonsultasiin. Jadi masalah saya gini Kak, saya pikir, saya rasa saya kayak kurang percaya diri gitu kalau bilang menurut saya begitu. Satma kurang percaya diri ya. Kurang percaya diri. Jadi Satma ngerasa kalau di keramaian itu kurang percaya diri. Satma nggak punya rasa percaya diri yang tinggi gitu, isinan, maluan gitu ya. Terus apa yang kondisi Satma yang rasakan saat ini tuh apa? Seperti apa? Misal kayak di kelas, misal mau bertanya ke teman, saya kayak nggak percaya, terus saya malu. Terus juga kalau kadang guru tanya, saya juga malu walaupun saya tahu jawabannya. Saya juga kadang malu kalau presentasi, ya namanya sih grogi, gugup gitu ya. Terus saya kayak nggak ada rasa percaya diri sama bisa sendiri gitu kan. Saya kurang gitu, kurang optimis. Kayaknya gitu. Jadi permasalahannya Satma itu kalau di kelas Satma malu untuk tanya, kalau pada pelajaran Satma malu bertanya. Terus kalau misalnya gurunya kayak nanya, iya siapa yang mau berani menjawab? Padahal Satma tahu nih jawabannya, tapi Satma malu untuk, saya berani, saya bisa gitu ya. Terus kalau presentasi itu Satma berarti, tapi Satma bisa presentasi bisa, ke depan. Bisa. Itu karena paksaan atau karena ya emang kewajiban ya. Jadi Satma merasa nggak percaya diri, gugup gitu. Kenapa? Malu diliatin banyak orang gitu ya. Iya, saya nggak bisa jadi tonton drama itu. Ya nggak bisa jadi pusat perhatian ditonton banyak orang. Walaupun itu teman-teman kelasnya Satma sendiri, Satma udah kenal semua tuh. Tetap aja. Oke, berarti permasalahan Satma kurang percaya diri, malu untuk menjadi tontonan atau menjadi pusat perhatian dilihat banyak orang. Terus kalau kakak tanya kalau di hitungan di skala dari 0 sampai 10, kira-kira tingkat nggak percaya dirinya Satma itu ada di angka berapa? 7.
7. Saya rasa Lumayan besar ya. Berarti Satma emang benar-benar nggak percaya diri banget ya. Soalnya di angka 7 itu udah lumayan besar. Berarti ya Satma emang benar-benar kurang percaya diri. Terus kalau Satma merasa kayak gitu, apa yang pengen Satma ubah gitu? Dari rasa nggak percaya diri itu pengen apa yang pengen dirubah? aku sih pengen bisa percaya diri. Kalau presentasi nggak grogi lagi, kalau dikeramaian juga saya lebih bisa terbuka gitu. Oh ya, jadi bisa jadi anak yang ekstrovert. Iya, Jadi anak yang ekstrovert. Terus kira-kira karena Kak Satma kan pengen merubah itu ya. iya. Kira-kira apa yang bisa kakak bantu? Satma pengen apa gitu? Pengen tahu apa? Eh, apa ya? Gimana sih efek Dari nggak percaya diri itu? Oh, Oke, Satma nanya gimana efeknya dari nggak percaya diri ya. Kalau ini dari kakak, jadi kalau nggak percaya diri itu Satma tahu pernah dengar pasti pepatah malu bertanya sesat di jalan. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau di kelas Satma malu bertanya sesat di jalan. Satma nggak tahu nih, masih bingung materi pelajaran. Tapi Satma malu buat bertanya, nggak percaya diri untuk tanya. Ya itu nanti Satma akan sesat di jalan atau Satma akan mengalami yang akan paham. Satma bingung, Satma akan gimana? Soalnya Satma nggak tahu, tapi Satma mau untuk tanya. Akhirnya Satma nggak paham, nggak tahu. Terus kalau misalnya efeknya nggak percaya diri itu, yaitu nanti kita akan jadi nggak tahu. Karena dengan kalau kita percaya diri untuk maju, untuk ngomong di depan banyak orang, itu nantinya kita akan terbiasa. Tapi kalau Satma nggak pernah mau untuk memulai, ya Satma akan seperti itu terus ke depannya, akan menjadi ibaratnya anak yang introvert, nggak terbiasa gitu. Dengan dia Satma nggak percaya diri, Satma jadi sendiri, jadi kayak maluan. Nanti akhirnya bukan dikucilkan, mungkin Satma akan berkecil hati untuk bergabung dengan teman-teman yang lain itu, atau Satma akan merasa sendirian. Kalau Satma itu bisa percaya diri, Satma pede aja ngomong depan banyak orang. Di situ Satma akan banyak kenalan, banyak pemahaman, terus Satma jadi banyak menambah wawasan karena Satma udah berani pede, berani percaya diri. Itu efeknya kalau Satma nggak mau mengubah diri Satma untuk percaya diri. Setelah itu kira-kira Satma tujuannya berarti untuk biar bisa percaya diri ya. Ya, terus setelah itu kalau kakak bertanya nih, ini ada pertanyaan keajaiban ya. Kalau suatu masalah nih ya terjadi, kemudian Satma itu bisa melewati masalah tersebut. Kira-kira apa nih yang akan Satma rasakan? Senang. Iya, pasti Satma akan senang. Kemudian Satma itu bagaimana kok bisa melewati masalah itu? Pernah nggak Satma kayak merasa ini susah nih, nggak bisa nih, aku nggak bisa nih, terus akhirnya Satma bisa melewati itu masa itu, pasti Satma senang kan? iya. Nah, caranya Satma bisa melewati masa itu, pernah nggak Satma merasakan seperti itu? Pernah? Bang. Saat saya masih juga duduk di SMP. Iya, SMP. Saya saat itu kelas 3. Saat ujian, saya pikir diri saya tuh kayak kurang mampu Melewati ujian. ternyata saya sanggup. Ternyata sanggup. Dengan apa Satma bisa melewati itu? Belajar. Satma pasti belajar kan? Karena Satma awalnya nggak percaya diri. Aku bisa lulus nggak ya? Gitu kan? Aku bisa nggak ya melewati ujian ini? Ternyata Satma bisa kan? Kemudian Satma lulus. Sekarang Satma udah SMK. Dengan cara apa Satma? Belajar. Satma belajar. Jadi Satma bisa ya. Nah, terus Satma jadi senang kan di situ? Nah, terus kan kalau misalnya Satma bisa melewati situasi itu bisa loh dijadikan contoh untuk saat ini. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Satma sekarang ngerasa nggak percaya diri ya. Nah, Satma bisa melewati masa rasa nggak percaya diri itu dengan apa? Belajar. Satma perlahan-lahan mencoba untuk belajar. Aku coba beraniin untuk tanya gitu. Beraniin untuk tanya waktu ada konseling, waktu ada guru
Kalau misalnya aku nggak paham, aku berani untuk nanya, atau Satma berani tanya ke temennya, atau presentasi aku harus biasa aja. Tipsnya kalau presentasi Satma malu, Satma bisa melihat ke depan tapi jangan lihat orangnya, lihat aja ke tembok, atau Satma jangan lihat matanya tapi lihat ke jidatnya orang itu apa pokoknya jangan lihat itu biar Satma untuk mengurangi rasa gugup. Jadi yang penting Satma aku harus bisa kayak gitu ya kalau Satma. Kemudian itu untuk menerapkan Satma, rencananya Satma. Nah di sini kakak mau kasih Satma itu formulir isi rencananya Satma. Satma bisa diisi nama, kelas, sama isi rencananya Satma apa untuk masalahnya Satma ini yang nggak percaya diri. Nah, ini udah diisi formulir rencananya Satma ya. Jadi Satma itu harus sadar bahwa Satma itu punya kemampuan untuk percaya diri ya. Satma pasti bisa, akan berusaha. Kalau Satma berusaha pasti Satma bisa. Suatu saat pasti Satma akan terbiasa untuk ngomong di depan banyak orang, mungkin menjadi MC atau mungkin menjadi pembawa acara atau Satma berpidato. Kalau Satma mau berusaha belajar untuk percaya diri itu. Jadi itu dari motivasi dari kakak itu Satma harus berusaha belajar ya. Kalau misalnya Satma malu atau grogi, Satma tarik napas, buang napas, rilekskan diri, kemudian jangan pandang orangnya, lihat aja kemana ya, pandangan ke depan tapi jangan dipandang orangnya. Jadi kalau mau dipandang dilihat aja jidatnya, atau jangan langsung ditatap matanya, itu yang akan membuat kita untuk grogi kalau seperti itu ya. Itu terus Satma pasti bisa ya, bisa kan, bisa, Satma pasti bisa. Kemudian udah ini kita kesimpulan. Jadi Satma bisa mengambil kesimpulan dari konseling kali ini. Apa? Coba kesimpulannya dari konseling kali ini, dari permasalahan Satma yang kurang percaya diri. Saya pikir kesimpulannya Satma jadi lebih percaya diri lagi. Caranya untuk percaya diri dengan cara lebih belajar. Iya. Kakak. Jadi itu kesimpulannya, Satma bisa lebih percaya diri lagi kalau Satma mau berusaha ya. Satma mau belajar untuk percaya diri, Satma pasti akan bisa. Kakak terima kasih ke Satma. Satma hebat udah mau konsultasi sama masalahnya Satma saat ini sampai akhir, dari awal sampai akhir. Layanan konseling individu ini berjalan dengan lancar. Kakak apresiasi Satma, kakak hebat. Satma hebat udah mau terbuka di sini ya. Jadi sebelum kita tutup, kalau misalnya selanjutnya Satma itu masih menemukan masalah nih, masalahnya aku masih nggak percaya diri kah atau apa, Satma bisa datang lagi ke kakak ya. Satma bisa konsultasi lagi. Kakak harap kedepannya Satma bisa berubah, lebih percaya diri lagi. Siap? Terima kasih Satma untuk layanannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.